Sinam untuk terus mengawal ya Freeport ini benar-benar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dan tentu bagi masyarakat Papua tempat Bapak mengeruk hasil tambang ya Pak. Dan disinilah kita melihat bahwasanya Komisi 6 berkomitmen untuk mengawal itu. Untuk itu saya persilakan Pak Dirut untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Jadi saya mulai dulu dengan mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip ya. Jadi saya jelaskan mengenai produksi emas kita. Sampai dengan tahun 2024, kalau kita lihat angka 2024 yang kita sebutkan dengan produksi emas atau tembaga, itu adalah dalam bentuk konsentrat. Jadi yang dijual konsentrat, tapi di dalamnya isinya adalah tembaga, emas, dan perak. Jadi semua konsentrat yang pernah kami jual dari awal sampai dengan terakhir di 2025, ini September sampai bulan Juli kita masih ekspor konsentrat sebagian Pak ya, sesuai dengan kuota ekspor. Karena kebakaran itu. Tapi sejak bulan Mei kemudian sudah walaupun izin kita sampai bulan September, tapi akhirnya di sekitar bulan Agustus kita sudah berhenti mengekspor konsentrat. Jadi semuanya ini dalam bentuk konsentrat. Jadi memang tidak ada yang kemudian didapatkan oleh PT Antam emasnya. Karena semuanya dalam bentuk konsentrat sampai dengan tahun 2024 bulan Oktober baru mulai mau produksi emasnya gitu kan. Mulai produksi emasnya terbakar sehingga emasnya juga tidak bisa berproduksi. Emas batangan pertama walaupun smelternya masih belum beroperasi, tadi saya jelaskan ke Pak Nando bahwa ada lumpur anoda dari PT Smelting yang dimurnikan emasnya di smelter baru kami. Jadi bulan Desember, tanggal 30 Desember itu kita sudah mulai produksi pertama emas. Yang kemudian di bulan diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa kok masih ada yang diekspor dari yang kita. Ini tantangan kita juga Pak adalah bahwa di saat-saat awal kami memproduksi emas, itu kadarnya belum bisa mencapai 99,99. Baru sekitar 99,5. Jadi memang kami terpaksa mengekspor itu. Kan oleh peraturan perundang-undangan memang dibolehkan. Itu, tapi akhirnya kami mengadakan suatu pembicaraan dengan PT Antam. Bagaimana kalau yang produk kami yang di bawah 9999 itu bisa kemudian dimurnikan di logam mulia. Itu pembicaraan masih berlangsung, sudah hampir final. Tapi kami sekarang udah bisa produksi 99,99 terus secara konsisten gitu ya. Jadi mestinya tidak ada masalah lagi bahwa seluruhnya produksi kami akan dikonsumsi oleh PT Antam. Memang sebelumnya ada sekitar 1,5 atau 2 ton yang kita terpaksa ekspor. Karena kadarnya di bawah itu. Tapi sekarang ini mestinya sudah nggak ada masalah. Proyeksi kami ke depannya 26 ton itu akan dikonsumsi oleh PT Antam. Nah, ini menyangkut juga dengan produksi di atas bahwa memang harga lagi bagus, permintaannya Antam banyak, permintaan masyarakat banyak. Kok kenapa kita produksi cuma 26 ton sih? Ya sangat disayangkan Pak adalah bahwa begini, kami yang produksi kapasitas, ini mungkin agak membingungkan sedikit, kita biasanya menghitung kapasitas produksi dalam biji Pak, biji yang kita produksi. Tadi saya sempat sampaikan sekitar 200.000 ton biji per hari. Biji ini kandungannya bisa berbeda Pak. Maksudnya berbeda kadarnya. Kadang-kadang dia tembaganya 1,2%, emasnya 1,2 gram per ton, kadang-kadang dia menjadi 0, tergantung dari sisi mana kita mengambilnya. Kita mengambilnya nggak bisa dari sisi itu terus Pak. Misalnya, oh ini kadarnya tinggi, ya udah di situ aja kita gali terus. Dia harus dalam bentuk sequence karena tambangnya adalah tambang block caving, harus sesuai dengan draw points yang ada supaya dia stabil. Jadi pada saat dia kadarnya rendah,
produksi metalnya ujungnya akan menurun, Pak. Karena kan biji dikali dengan kadar, dapatlah metalnya. Baru dikali dengan harga juga bisa naik turun. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun produksi turun, tapi karena harganya naik, jadi pendapatannya bisa nggak terlalu beda-beda jauh. Nah, inilah yang membuat bahwa kami juga ibaratnya dalam hati kecil kami menyesal juga, loh ini harganya lagi bagus, kenapa kita justru tersimpa musibah untuk produksi tahun 2026 hanya 26 ton, padahal kita punya kapasitas bisa sampai 50 ton. 50 ton itu adalah kalau kadarnya memang sesuai dengan produksi yang sesuai. Sekarang kami produksi hanya kira-kira 70.000 ton, adalah sekitar 30% dari kapasitas produksi 200 sekitar 200 ribuan ton, bisa 210, 220. Bentar Nah, Pak, izin Pak. Saya ingin menegaskan. Ya. Kami kan rapat dengan Antam tadi singgung oleh teman-teman bahwa rapat dengan Antam itu kita ingin komitmen yang jelas. Kami kan ingin memastikan bahwa produksi emas dalam negeri ini baik dari Freeport itu akan dibeli Antam. Bapak sudah menjelaskan kepada kami tadi bahwa Bapak sudah MOU dengan Antam. Bersepakat dengan Antam untuk bahwa Antam akan ambil 30 ton. Dan Bapak bilang produksi Bapak bisa 50 ton setahun. Dan Bapak juga sempat bilang kepada kami tadi bahwa Bapak berkeinginan kalau bisa produksi kami semua dipanggil Antam. Itu komitmen ya Pak? Iya Pak. Nanti kita akan masukkan kesimpulan ya, karena memang kita ingin produksi dalam negeri ini dikuasai sebanyak-banyaknya oleh kepentingan dalam negeri. Ya kenapa Antam harus impor kalau bisa dapat dari barang dari Bapak? Ya, setuju kan? Nanti tolong kesimpulan. Terima kasih. Lanjut Pak. Pimpinan izin sedikit. Pak Dirut, itu 26 ton melihat momentum saat ini apa nggak mungkin bisa di-adjust Pak? Pak, kalau bisa saya juga senang Pak, pasti kalau bisa produksi lebih banyak lagi. Karena tambang GBC-nya ini belum bisa produksi penuh. Tambang GBC atau Grasberg Block Caving ini adalah yang paling besar Pak di kita, di dalam kompleks tersebut. Itu kalau dilihat dari kapasitas biji ore-nya, kapasitas produksinya, kalau yang sekarang 70.000, itu bisa 150.000. Jadi porsi yang paling besar ini harus kita hentikan dulu sementara. Sampai dia betul-betul aman, mulai bulan Maret 2026, baru kita akan mulai Pak. Dan dia memerlukan waktu untuk bisa meningkat ke tingkat penuh di akhir 2026. Makanya kalau dilihat dari proyeksinya, di 2027, angka produksi kita sudah langsung naik Pak. Kalau memungkinkan nggak Pak, kalau joint production untuk mengoptimalkan momentum ini? Misalkan kan kita paham ada aman mineral dan lain-lain gitu kan, tapi yang menginisiasi teman-teman nih. Yap. Gitu. Jadi supaya ini kita bicara memenuhi kebutuhan dalam negeri, menekan impor. Baik, baik Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tambang bawah tanah kami, terus tambang GBC. Kasih lihat 3D. Jadi tambang bawah tanah kita diambilnya dari bawah Pak. Dari bawah, dan ini harus sequence. Ini tambang Grasberg Block Caving misalnya. Peralatan kami semuanya ada Pak. Cukup untuk produksi 50 ton. Orang kami juga cukup Pak. Pendanaan kami juga cukup untuk, tapi tambangnya belum bisa harus diamankan dulu semuanya. Jadi bukan yang kita nggak mau karena kita nggak punya sumber daya, nggak, sumber daya kami cukup. Ini bisa dilihat apa dulu di full screen, ini tambang. Tapi tambangnya belum bisa ditambang Pak sekarang. Karena kita harus pastikan dulu itu semua aman. Tadi kita sepakat semuanya Pak ya, bahwa yang namanya keselamatan itu adalah hal yang paling utama buat kita. Ini terjadi insiden sehingga kita harus tutup dulu seluruh tambang GBC. Jadi tambang GBC itu kalau kita lihat di situ di bawah Grasberg Open Pit ada tambang Grasberg Block Cave ya. Grasberg BC. Kemudian di sampingnya sedikit ada kucing liar. Di sebelah kanannya ada Deep Mill Level Zone atau DMLZ. Sama di sebelah kiri di bawah. Iya Pak, ini di bawah tanah semuanya. Iya Pak, Grasberg BC itu yang bermasalah, kita harus tutup. Di bawah sampingnya kucing liar Pak. Ya, nggak jauh dari situ, kira-kira 2 kilometer. Nah, yang sekarang kita operasikan adalah
Nggak kelihatan. Ini di sini yang terjadi insiden, Pak. Salah satu panel di sini. Jadi yang ini tidak terdampak, ini tidak terdampak. Jadi